demo adili Jokowi dan menggeruduk rumahnya di Solo beberapa hari yang lalu. Jadi rakyat sudah muak dengan langkah-langkah politiknya. Mantan presiden satu-satunya yang masih cawe-cawe terhadap presiden yang sekarang. Ya, sudah banyak korbannya, mempopuliskan orang, memenjarakan orang karena tuduhan ijazah palsu yang sampai sekarang belum terbukti keasliannya. Dan masih banyak trik-trik politik. Dan rakyat pun sudah mulai tahu bahwa trik-triknya itu untuk melanggengkan kekuasaannya. Kelompok ibu-ibu regenerasi Presiden Jokowi. Suaranya kebenaran. Kita berkumpul sebagai wujud kepedulian kita terhadap nasib bangsa dan negara yang kita cintai ini. Di bawah bendera Aliansi Rakyat Bergerak, kita membawa suara rakyat yang selama ini merasa dirugikan dan dipinggirkan. Kami di sini menuntut aparat penegak hukum untuk bertindak, tangkap dan adili Jokowi beserta keluarga dan kroni-kroninya. Sudah terlalu lama kita rakyat Indonesia menanggung beban kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan kita. Kita ingin memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap mantan presiden dan wakil presiden saat ini. Sekelompok massa melakukan aksi di depan Balai Kota Solo. Mereka menuntut agar aparat penegak hukum menangkap mantan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Penanggung jawab aksi, Usman Amiruddin, menjelaskan bahwa mereka menuntut Jokowi untuk diadili bersama keluarganya dan kroninya. Usman menyebut bahwa rakyat merasa dirugikan selama pemerintahan Jokowi. Menurut Usman, tujuan aksi ini adalah untuk menegakkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, di mana rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara. Ia mengatakan bahwa kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun tidak menguntungkan kehidupan bangsa dan negara, sehingga tidak menginginkan pemimpin selanjutnya memiliki agenda serupa. Usman juga mengkritik kebijakan investasi asing yang dianggapnya memberi kesempatan bagi pihak luar untuk menguasai wilayah Indonesia, dan menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dihentikan agar presiden mendatang tidak mengikuti kebijakan serupa. Usman mengungkapkan bahwa mereka akan mengusung berbagai kasus yang bisa menjerat Jokowi dan Gibran. Meski enggan menjelaskan lebih lanjut kasus apa yang dimaksud, ia menegaskan bahwa gerakan ini tidak hanya akan dilakukan sekali dan berencana mengadakan aksi lanjutan untuk mengungkap kasus-kasus tersebut di Solo. Selain itu, Usman meminta agar aparat penegak hukum bersikap adil dalam memproses kasus yang akan diajukan, terutama ijazah Jokowi palsu dibuat di Pasar Pramuka, yang buat adalah Pak Iman, dan ini dinyatakan oleh keponakannya sendiri yang bernama Kanang. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini, people power sekarang. Kejar ya. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak pernah menutup peluang untuk mengadu ke institusi manapun yang relevan. Hanya memang biasanya kita tunggu timingnya. Sebagai contoh, orang bicara tentang pra-peradilan, bukan kita menutup pintu, tetapi kita lihat timingnya. Apakah sudah timingnya tepat atau tidak. Dan yang kedua, kita bicara effectiveness.
efektivitasnya dikaitkan dengan masalah yang kita adukan. Jadi kalau ada pengaduan ke Kompolnas, institusi lainnya, misalnya Ombudsman dan lain sebagainya, kita tidak menutup pintu kemungkinan melakukan hal tersebut. Tetapi tunggu tanggal mainnya, kan kira-kira begitu. Yang jelas yang sudah kita laporkan itu adalah DPR, itu minta RDPU kita. Komnas HAM kita sudah bersurat kalau sudah ada pelanggaran HAM dan kita minta audiensi ulang. Karena kita sudah pernah beraudiensi 2 kali ya. 1 kali tidak diterima, 2 kali diterima oleh ketuanya. Kemudian kita sudah juga bersurat ke Polda Metro Jaya minta penjelasan mengenai sprindik tanggal 30 Maret 2026 tadi. Karena ada pasal yang masih dicantumkan, pasal yang lama. Dan juga kita bicara tentang adanya pasal haram gitu. Pasal 28 ayat 2 itu kita bilang pasal haram. Karena pasal itu sebenarnya sudah dicabut, tapi untuk 2019 yang tiba-tiba muncul lagi. Nah, yang jadi masalah adalah yang di-refer KUHP baru atau pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1 2024 yang lebih baru sebenarnya. Tapi sebenarnya lupa pembentuk undang-undang bahwa sudah diubah di KUHP. Dan kita juga sudah bersurat ke Kejaksaan Agung, ke Kejaksaan Tinggi untuk minta perhatian mereka, bahkan sudah beraudiensi. Jadi kita sudah sampaikan hal yang sifatnya formil dan material. Jadi kami menganggap bahwa mereka well informed, mereka cukup paham, cukup mengetahui apa yang kita keluhkan, apa yang kita komplainkan, dan kita mengatakan kasus ini sudah tidak layak untuk ditindaklanjuti atau disidangkan. Karena itu kejaksaan seharusnya sudah bersikap. Karena kalau misalnya kejaksaan itu betul-betul menerima pelimpahan P19 dari Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya pada tanggal 17 April, maka sesungguhnya ini udah 1 bulan. 1 bulan tidak ada juga kita dengarnya, ya kan? Hanya termul aja bilang P21, Roy ditahan dan lain sebagainya. Padahal setiap minggu kita press conference di sini, kita tidak mendengar hilal apa-apa, gitu, kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian terkait dengan pelaporan Rismon. Pelaporan Rismon itu sebenarnya bukan urusan Troya. Ya, bukan urusan Troya. Ada orang yang terlibat. Kita lihat. Nggak ada di sini kayaknya ya. Tetapi memang menjadi diskusi kami. Sekedar diskusi saja, dan memang kalau ditanyakan pribadi ya kita melihat ada celah-celah pidana yang bisa dilaporkan. Tetapi itu bukan urusan Troya. Jadi yang melakukan pelaporan itu individual. Irwan individual, kemudian Subhan Palal individual. Soal pasal penipuan dan penggelapan, soal ISBN dan lain sebagainya itu adalah masalah individu-individu yang terkait dengan Rismon, terutama konsumen dari buku dan komentar-komentar dia. Kita konsentrasi pada bagaimana berburu ijazah palsu Jokowi. Itulah sebabnya kita bicara hentikan proses Roy dan Tifa. Kita mulai babak baru untuk betul-betul berkonsentrasi pada pembuktian ijazah Jokowi asli atau palsu. Kemudian mengenai pelaporan lecumanan, begini, ini kita belum tentu ke siapa yang akan melaporkan ya, tetapi intinya adalah kita sudah sepakat. Kenapa lecumanan? Karena begini, lecumanan ini dari Pradi Bersatu. Pradi Bersatu itu organisasi. Nah, kita merasa bahwa dia melakukan hal-hal yang tidak patut sesungguhnya. Masa Pradi Bersatu merasa menjadi korban, merasa dirugikan dengan sebuah statement? Ini kan nggak benar. Lalu pasal yang diselundupkan dalam tanda kutip, pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian yang ancaman hukumnya 6 tahun. Pertanyaannya adalah, Pradi Bersatu itu benda hidup atau benda mati? Kok bisa dia terkena ujaran kebencian gitu? Dia kan tidak mewakili Jokowi, tidak boleh dia mewakili Jokowi sebagai pelapor. Tapi dia mengatakan Pradi Bersatu dirugikan. Dan dia memasukkan pasal 28 ayat 2 yang akhirnya menjadi pasal yang juga dikenakan dalam penersangkaan Rosyura dan Dr. Tifa. Karena itu kami sedang mengujinya di CFS, tetapi kami menganggap ini adalah sebuah perbuatan yang tidak layak. Kok ada orang yang mengaku-ngaku menjadi korban, padahal tidak mungkin dia jadi korban karena dia adalah organisasi. Tapi kenapa ada cumanan yang kemudian yang akan dilaporkan? Ya, nggak mungkin kita melaporkan Pradi Bersatu. Karena itu benda mati. Yang kita laporkan adalah orangnya yang kemudian memang bertindak melaporkan tersebut atas nama organisasi. Jadi tadi kita menyampaikan 4 hal ya. 1, kami mendukung pelaporan terhadap Jokowi dan 2 nama lainnya dengan inisial P dan ES. Dan kami berharap Barreskrim Mabes Polri betul-betul menindaklanjuti pelaporan ini. Karena disinilah kita bisa melihat substansinya apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Dan pelaporan itu sudah dilakukan setidaknya oleh 3 orang yang saya tahu, oleh Rizal Fadila, oleh
Heru Purwanto dan oleh Rustam Effendi pada pertengahan Mei lalu. Kalau tidak salah tanggal 13 atau tanggal 14 Mei 2026. Yang kedua adalah berulang-ulang kami mendesak agar kasus ini segera dihentikan karena sudah tidak relevan lagi. Kalau kemarin kita sudah bicara lampaunya waktu dan minggu depannya kita bicara lampau waktu, berarti tambah terus harinya, ya kan? Jadi tambah terus harinya. Dan kalau kita hitung dari starting point 26 Januari harus dilimpahkan selama 14 hari, maka sekarang sudah 116 hari, bukan lagi 84-85 hari. Coba bayangkan bagaimana waktu itu luar biasa dilanggar. Padahal menurut KUHP dan baik yang lama maupun yang baru hanya 14 hari. Anda ingin mengatakan, oh kan sudah dilimpahkan pada tanggal 17 April. Kalaupun dihitung sampai 17 April dari tanggal 26 Januari ke 17 April itu ya 80 hari juga. Masih 80 hari juga, lebih dari 14 hari. Lalu pertanyaannya dari 17 April ke 23 Mei ini, which is sudah 30 berapa hari? 34 hari ya kan? 38 hari ya? 36 hari. Selama 36 hari itu ngapain aja itu barang? Itu berkas. Jadi karena itu makin. Ya, halo teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman publik dihebohkan dengan aksi unjuk rasa besar-besaran di Solo. Ya, di mana teman-teman ratusan massa yang bergabung dalam aliansi rakyat bergerak kedapatan menggeruduk kawasan dekat kediaman mantan Presiden Joko Widodo. Wah, ada apa sebenarnya? Mari kita bedah fakta ya teman-teman. Ya, yang menjadi inti masalah atau penyampaian fakta di sini teman-teman, aksi yang dipimpin oleh Koordinator Usman Amiruddin ini menuntun aparat penegak hukum untuk bersikap adil tanpa pandang bulu. Di mana teman-teman mereka mendesak agar mantan Presiden Joko Widodo beserta kroni-kroninya diadili terkait kebijakan-kebijakan selama 10 tahun terakhir yang dinilai merugikan rakyat. Ya teman-teman, tapi ada satu isu krusial yang kembali mencuat dengan sangat kencang di aksi ini, yaitu soal dugaan izin palsu Joko Widodo. Ya, bahkan teman-teman dalam beberapa konferensi pers hukum terkait perwakilan hukum menegaskan bahwa sudah ada pelapor resmi yang dilayangkan oleh sejumlah tokoh seperti Rizal Fadila dan Heru Purwanto. Ya, di mana ke BMS Polri ketegangan Mei lalu, di mana teman-teman mereka mendesak pihak kepolisian untuk membuka substansi perkara ini agar clear sebenarnya asli atau palsu. Yang menjadi pembahasan atau sisi hukum keganjalan kasus teman-teman, ya tidak cuma itu semua saja teman-teman, pihak kuasa hukum mengawal isu ini sudah menyoroti adanya keganjalan dalam proses hukum terhadap tokoh-tokoh yang vokal menyuarakan isu ijazah ini. Ya, ini seperti penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya teman-teman, kita bayangkan proses hukumnya dinilai melanggar batas waktu KUHP yang seharusnya 14 hari tanpa melar-melor sampai lebih dari 100 hari tanpa kejelasan berlimpahan perkara. Ya, ada juga keanehan soal pelapor dari organisasi tertentu yang menggunakan pasal ujaran kebencian, padahal organisasi itu kan benda mati. Kok bisa merasa dihina atau dirugikan secara personal? Nah, teman-teman semua, gerakan ini kabarnya tidak akan berhenti di sini. Ya, mereka terus menuntut DPR serta Komnas HAM untuk membuka ruang audiensi. Nah, teman-teman, bagaimana menurut pandangan teman-teman semua? Apakah tuntutan massa di Solo ini mungkin menjadi gerakan penegak hukum demi transparansi, ataukah ada mautan atau politisi di dalamnya? Ya teman-teman, mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini, dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada tanggapan-tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Mocha. Di sini dia berpendapat teman-teman jangan harap kepada Kejaksaan, KPK dan DPR sudah jadi pelindung rezim biadab. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Tuan Nayung. Di sini dia berpendapat teman-teman langsung aja geruduk rumahnya. Jangan tanggung-tanggung polisi
menghalangi lawan, jangan takut. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ahmad Yani, di sini dia berpendapat teman-teman, tambang lahan perkebunan sebutan menteri, Mendiknas, Menak, BUMN, aturan hukum, konstitusi rubah banyak lagi, pantasan segera diadili termasuk keluarganya. Teman-teman, kita lanjut. Ichhas Hamid juga memberikan tanggapannya. Si bodoh Jokowi menganggap rakyat Indonesia bisa total dibodohin seperti ternak dan sendera politiknya. Antek bisnisnya emang tidak bodoh karena yang dilihatnya limpahan cuan meski bertentangan dengan narasi ideologisnya. Teman-teman, kita lanjut. Satrio Ponco memberikan tanggapannya, sudah semakin membara. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sapru Udin juga memberikan tanggapannya, emang malu-maluin. Ya, Hotmawati Panggabean juga memberikan tanggapannya, teman-teman, mantul kalian. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Suhair Mansur memberikan tanggapannya, maju terus mahasiswa, mahasiswi dan rakyat, tanggap Wiwi, kami mendukung dan kami doakan semoga berhasil, amin. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Safawi Ari. Di sini dia berpendapat, teman-teman, ora percaya neng pengadilan bakal adili Jokowi, kecuali pengadilan rakyat atau rakyat sendiri yang mengadili baru bisa. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ginang Ja memberikan tanggapannya. Ya, polisi bukan takut mengadili Jokowi, tetapi polisi backing Jokowi. Jangan tertipu dengan KPKI, salam akal sehat. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Redmas Dusuki memberikan tanggapannya. Di sini dia berpendapat, teman-teman, daya rusak manusia pembohong ini selama 10 tahun memimpin negara sangat melebihi geos PKI. Tapi negara dan semua penyelenggaraan yang khususnya penegak hukum diam dan terkesan terlibat dengan gerakannya dalam menghancurkan negara sebagai pengkhianat. Maka wajib untuk ditangkap dan diadili serta cabut semua amanah rakyat sebagai penyelenggara negara, mulai dari wali kota, gubernur, dan presiden, juga semua fasilitas negara, uang diterima dan yang sudah dinikmatinya. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini. Dan demikian saja teman-teman, jangan lupa saksikan video berikutnya tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.